Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Andika Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sistem satuan dan dasar termodinamika yang diterapkan dalam sistem pengkondisian udara pada mata kuliah Media Pendidikan. Sebelum membahas sistem pengkondisian udara, penting bagi kita untuk mengenal sistem satuan yang digunakan dalam perhitungan suhu, tekanan, dan energi. Baiklah, kita masuk pada materinya. Seperti terlihat di gambar itu adalah perbedaan satuan dari masing-masing yang telah ditetapkan pada sistem satuan internasional lebih banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, sistem imperial lebih umum digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, yang dimana pada sistem satuan internasional panjang adalah satuannya meter dan sistem imperial adalah foot, begitupun dengan seterusnya seperti di gambar. Misalnya, untuk mengonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, kita menggunakan rumus tertentu. Mari kita lihat cara melakukannya. Apa suhu tubuh manusia yang sehat? Ya, kamu akan menjawab 30 derajat C. Huruf C adalah kependekan dari Celcius. Celcius sendiri merupakan salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Selain itu, saat ini dikenal beberapa skala suhu lainnya, misalnya Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala Kelvin merupakan skala suhu dalam SI, yaitu Sistem Internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini, di mana pada skala Celcius memiliki titik tetap atas yaitu 100 dan titik tetap bawah yaitu 0. Pada skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 dan titik tetap bawah 32. Pada skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 dan titik tetap bawah 0. Pada skala Kelvin memiliki titik tetap atas 373 dan titik tetap bawah 273. Sekarang kita akan belajar tentang konversi skala suhu. Konversi skala suhu merupakan cara untuk menyatakan suhu dari skala suhu yang satu ke skala suhu yang lainnya, dengan memperhatikan perbandingan masing-masing skala suhu tersebut. Jika ditulis ulang, agar lebih mengingat, maka kita dapat menggunakan rumus CR/FK, Cristiano Ronaldo Football Club, di mana C adalah Celcius, R adalah Reaumur, F adalah Fahrenheit, dan K adalah Kelvin. Ingat, untuk melakukan konversi skala suhu, kita harus memperhatikan perbandingan masing-masing skala suhu tersebut. Perbandingan masing-masing skala suhu dilakukan dengan memperhatikan titik tetap bawah. Jika kita perhatikan pada skala Celcius, memiliki titik tetap atas yaitu 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada skala Reaumur, memiliki titik tetap atas 80 derajat Reaumur dan titik tetap bawah 0 derajat Reaumur. Pada skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin sendiri memiliki titik tetap atas yaitu 373 dan titik tetap bawah yaitu 273. Berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah ini, sekarang kita akan mencari perbandingan dari masing-masing skala suhu, yaitu dengan cara titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Misalnya pada Sekarang kita beralih ke dasar-dasar termodinamika. Termodinamika mengatur aliran energi dalam bentuk panas dan kerja, yang sangat penting dalam sistem pengkondisian udara dan pengoperasian cara kerja sistem pendingin udara. Dari mana udara dingin AC berasal? Mungkin itu pertanyaan yang masih jadi misteri di benak kita. Kita tahu kalau udara yang keluar dari AC itu berasal dari udara ruangan itu sendiri. Tapi kenapa suhunya bisa jauh lebih dingin? Dari mana suhu dingin tersebut berasal? Di video ini, kita akan membedah bagaimana mekanisme pembentukan suhu dingin pada pendingin udara atau AC. Kalau kita membongkar box AC ini, maka gambaran sirkulasi udaranya kurang lebih seperti ini.
AC ini hanya memutar udara di dalam ruangan tersebut melewati komponen yang berongga ini. Komponen tersebut namanya evaporator. Evaporator ini terdiri dari dua komponen, yakni selang dan heatsink. Di dalam selang evaporator terdapat cairan khusus yang namanya refrigeran atau freon. Freon adalah cairan khusus yang punya titik didih sangat rendah. Itu membuat freon ini mampu menyerap suhu ruangan yang sebenarnya tidak terlalu panas. Sehingga ketika udara dialirkan melewati celah-celah evaporator, maka panasnya akan terserap oleh freon, dan udara yang keluar dari ventilasi AC suhunya bisa sangat dingin. Namun masalahnya, setelah freon menyerap panas, maka suhunya akan naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Ketika suhu freon naik melebihi suhu di ruangan tersebut, maka freon tidak bisa lagi menyerap panas, karena kalornya sudah seimbang. Agar freon tersebut dapat digunakan lagi untuk menyerap panas, maka kita perlu menurunkan suhu freon dan mengubahnya kembali ke wujud cair. Bagaimana caranya? Di luar ruangan terdapat satu box AC lagi. Box inilah yang bertugas untuk membuang panas dari freon, sehingga freon dapat disirkulasikan untuk mendinginkan udara secara terus-menerus. Jadi, dari sini kita tahu kalau sistem pendingin udara itu terdiri dari dua kelompok komponen, yakni unit indoor yang berfungsi untuk menurunkan suhu udara ruangan dan unit outdoor untuk mengkondisikan freon seperti awal. Antara kedua unit tersebut terhubung melalui dua buah selang untuk keluar masuk freon. Biar lebih jelas, kita lanjut dari evaporatornya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, setelah menyerap panas, suhu freon akan naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Itu artinya, pada saluran keluar evaporator, freon sudah dalam kondisi berwujud gas dan tidak dingin. Freon ini dialirkan ke unit outdoor dan masuk ke bagian yang namanya kompresor. Di dalam kompresor, freon akan dinaikkan tekanannya. Jadi setelah melewati kompresor, tekanan freon naik, tapi suhunya masih panas dan wujudnya juga masih gas. Lalu, dari kompresor freon dialirkan ke kondensor. Di sini, freon akan dikondensasikan. Bahasa lainnya, wujud freon akan dikembalikan menjadi cair. Caranya dengan menurunkan suhunya. Untuk menurunkan suhunya, freon akan dibagi ke tiap selang-selang kondensor. Lalu kipas kondensor menyala. Itu akan menghisap udara dari bagian belakang melewati kondensor ke depan. Karena tekanan freon tinggi, maka hembusan udara bisa menurunkan suhu freon. Akibatnya, suhu freon turun dan wujudnya berubah kembali menjadi cair. Jadi, di saluran keluar kondensor, kondisi freon sudah dingin dan wujudnya sudah menjadi cair. Setelah dari kondensor, freon disalurkan lagi ke komponen indoor. Di sini, freon akan masuk ke expansion valve. Expansion valve adalah komponen untuk membuat efek penurunan tekanan secara drastis. Ini diperlukan untuk menurunkan lagi suhunya. Jadi, dalam posisi tekanan tinggi, suhu freon memang sudah didinginkan. Namun, ketika tekanannya diturunkan secara drastis melalui teknik penyemprotan, suhunya akan turun secara drastis juga. Ini dilakukan dengan melewatkan freon pada celah sempit. Setelah freon melewati katup ekspansi, freon ini langsung masuk ke evaporator. Kemudian, blower berputar. Ini akan memicu aliran udara untuk masuk dari bagian atas AC, melewati evaporator, dan keluar melalui ventilasi AC. Lalu bagaimana pengaturan suhunya? Pengaturan suhu pada sistem AC, pengaturan kecepatan blower, dan mode AC lainnya diatur oleh PCB yang terletak di samping evaporator ini. PCB ini terkoneksi ke kipas kondensor dan kompresor. Jadi, jika kita set suhunya paling dingin, kompresor dan kipas akan berputar pada kecepatan maksimal untuk memaksimalkan pendinginan. Jadi intinya, sistem AC hanyalah proses perpindahan panas. Panas yang ada di dalam ruangan dipindahkan ke luar ruangan tanpa memindahkan udara ruangan tersebut. Jadi sistem AC ini mampu memindahkan panasnya saja, sehingga udara yang berada di dalam ruangan karena panasnya dikeluarkan, maka suhunya akan turun.
dan itu membuat efek kesejukan di dalam ruangan. Itulah animasi bagaimana cara kerja sistem pendingin udara. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Setelah kita menyimak dan memahami video tersebut, mari kita jawab pertanyaan ini. Apa fungsi dari kondensor dalam sistem pengkondisian udara? Jawabannya adalah untuk mengubah refrigeran berbentuk gas panas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Proses ini terjadi ketika refrigeran yang keluar dari kompresor melewati kondensor, di mana panas yang diserap refrigeran selama proses pendinginan dilepaskan ke udara luar. Dengan bantuan sirip-sirip kondensor dan aliran udara, suhu refrigeran menurun sambil mempertahankan tekanannya. Itulah pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga bisa sama-sama kita pahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.